Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Apriani. Nama saya Wartini. Dari semester 2 karyawan, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang statistik deskriptif. Yuk simak videonya. A. Pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. B. Penyajian data. Setiap peneliti dapat menyajikan data yang telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap. Dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Contoh tabel data nominal. Di sini ada contoh data tabel nominal komposisi pendidikan pegawai di PT Lodaya. Yang pertama, bagian keuangan, tingkat pendidikan S3, S2, S1, SM, SMU, SMK, SMP, SD. Yang pertama keuangan, S1 25, SM 90, SMU 45, SMK 156, SMP 12, SD 3 jumlah 331. Yang kedua umum, S1 5, SM 6, SMU 6, SMK 8, SMP 4, SD 1 jumlah 30. Yang ketiga penjualan, S1 7, SMK 65, SMP 37, SD 5 jumlah 114. Litbang S3 1, S2 8, S1 35 jumlah 42. Jumlah dari S3 1, S2 8, S1 72, SM 96, SMU 51, SMK 229, SMP 53, SD 9, jumlah keseluruhan 519. Contoh tabel data ordinal. Contohnya ranking kualitas tabel kinerja aparatur, aspek kerja, kualitas kinerja, dan ranking kinerja. Yang pertama, kondisi fisik tempat 61,90%, ranking ke-1. Yang kedua, alat-alat kerja 61,02%, ranking kedua. Yang ketiga, ortal 58,72%, ranking ketiga. Kemampuan kerja 58,70%, ranking keempat. Peranan kopri 58,42%, ranking ke-5. Kepemimpinan 58,05%, ranking ke-6. Performa kerja 57,02%, ranking ke-7. Manajemen kepegawaian 54,61%, ranking ke-8. Produktivitas kerja 54,51%, ranking ke-9. Motivasi kerja 54,02%, ranking ke-10. Diklat yang diperoleh 53,16%, ranking ke-11. Kebutuhan individu 53,09%, ranking ke-12. Rata-rata kualitas kinerjanya adalah 56,935%. C. Contoh tabel dari data interval. Kita mempunyai contoh tentang tabel interval, yaitu tingkat kepuasan kerja pegawai. Aspek kepuasan kerja, tingkat kepuasan yang pertama gaji
37,58. Yang kedua insentif 57,18. Yang ketiga transportasi 68,60. Yang keempat perumahan 48,12. Yang kelima hubungan kerja 54,00. Yang kedua membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Sebagai contoh itu nilai pelajaran statistik 150 mahasiswa. Kelas 1, kelas interval 10-19, frekuensi 1. Kelas 2, kelas interval 20-29, frekuensi 6. Kelas 3, kelas interval 30-39, frekuensi 9. Kelas 4, kelas interval 40-49, frekuensi 31. Kelas 5, kelas interval 50-59, frekuensi 42. Kelas 6, kelas interval 60-69, frekuensi 32. Kelas 7, kelas interval 70-79, frekuensi 17. Kelas 8, kelas interval 80-89, frekuensi 10. Kelas 9, kelas interval 90-99, frekuensi 2. Jadi, jumlah keseluruhan nilai pelajaran statistik 150 mahasiswa yaitu 150. Hal yang perlu diperhatikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi mempunyai sejumlah kelas. Yang kedua, pada setiap kelas mempunyai kelas interval. Yang ketiga, setiap kelas interval mempunyai frekuensi atau jumlah. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi tersebut bila dibuat menjadi tabel biasa akan memerlukan 150 baris atau N sama dengan 150, jadi akan sangat panjang. B. Pedoman umum membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah menentukan kelas interval. Dalam menentukan jumlah kelas interval tersebut, terdapat 3 pedoman yang dapat diikuti, yaitu yang pertama, ditentukan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, jumlah kelas interval yang digunakan dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi berkisar antara 6-15 kelas. Yang kedua, ditemukan dengan membaca grafik. Dan yang ketiga, ditemukan dengan rumus Sturges. Di sini terdapat data nilai statistika 40 orang mahasiswa. Yang pertama, mencari jumlah kelas interval. Untuk menghitung jumlah kelas interval, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ini jumlah dari data, yaitu 40. Jadi log 40. K sama dengan 1 ditambah 3,3. Kita cari dulu log 40 itu berapa. Nah, log 40 itu 1,602. K sama dengan 1 ditambah, ini 3,3 dikali 1,602, hasilnya 5,28. K sama dengan 1 ditambah 5,28, 6,28. K sama dengan, ini dibulatkan saja menjadi 7. Jadi jumlah kelas interval itu hasilnya 7. Yang kedua adalah kita cari rentang datanya. Untuk menghitung rentang data, rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min.
Nah, Xmax itu adalah nilai tertinggi dari data, sedangkan Xmin adalah nilai terendah dari data. Di sini nilai tertingginya yaitu 80. Kita tulis dulu ya, 80. Dan nilai terendahnya 40. Jadi Xmax dikurangi Xmin yaitu 80 dikurangi 40 hasilnya 40. Jadi rentang datanya 40. Yang ketiga adalah mencari panjang kelas. Untuk menghitung panjang kelas, rumusnya adalah panjang kelas sama dengan R per K. R itu hasil dari rentang data dan K itu hasil dari jumlah kelas. Jadi R sama dengan 40 per K sama dengan 7. 40 dibagi 7 yaitu 5,7. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Cara mencari kelas, interval, dan frekuensinya. Kita cari di nilai statistik 40 orang siswa dulu. Caranya, tadi kan panjang kelasnya kan 6. Jadi jaraknya yaitu antara nilai maksimal sampai nilai minimum itu jaraknya 6. Kita hitung dari 40 sampai kita hitung jaraknya 6 kali. Jadi 40 nya dihitung 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti 40 nyampe 45 kelas intervalnya. Langsung kita tulis 46 lagi. Hitung lagi jaraknya 6. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Jadi 51. Di sini nulisnya 52 lagi. Jaraknya 6 lagi. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Jadi 57. Kita tulis lagi di sini 58. Hitung lagi 58-nya. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Di sini tulis lagi 64. Hitung lagi 64-nya. 64, 65, 66, 67, 68, 69. 69. Di sini 70. Tulisnya 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Berarti tulisnya 75 ya. Di sininya 76. Jumlah hitung lagi 76-nya di bawah 6 soalnya panjang kelasnya 6. 76, 77, 78, 79, 80, 81. Cara menentukan frekuensi. Kita lihat tabelnya. Cara menentukan frekuensinya kita lihat tabel. Hitung 40 sampai 45 berapa jumlahnya. Kita buat ciri-cirinya untuk membedakan angka-angkanya. Yang pertama kita cari yang 40 sampai 45. Hitung dulu. 1, 2, 3. Kita buat lingkaran aja. 3, 4, 5, mana lagi? 6, 7, 8, 9. Berarti frekuensinya 40 sampai 45 yaitu ada 9. Yang kedua 46 sampai 51 kita cari lagi. Kita cari dari 46. Mana 46? 46 nyampe 51 ini. Kita bikin
ini aja, hati. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ada lagi nggak? 5, ada nih satu lagi, 6, nggak ada lagi, berarti 6. Di sini frekuensinya 46 sampai 51, ada 6. Kita hitung lagi, 52 sampai 57 frekuensinya berapa? Kita lihat di atas 52 sampai 57. Kita buat bunga-bunga aja, aksir aja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, mana lagi? Nggak ada ya. Berarti 5, 52 sampai 57 ada 5. Selanjutnya 58 nyampe 63. Kita lihat 58 ada berapa? Kita buat tanda X aja, tanda kali. 1, 2, 3, 3. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Berarti ada 3. 58 sampai 63 frekuensinya ada 3. Yang selanjutnya 64 sampai 69. Kita lihat lagi 64 sampai 69. 64 sampai 69. Kita buat segitiga aja. 1, 62, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi nggak? 9. Berarti 64 sampai 69 frekuensinya ada 9. Kita hitung 70 sampai 75. Kita tanda checklist aja. 1, 70 sampai 75. 1, 2, 3, 4. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti 4. 76 sampai 81. Kita buat apa lagi ya? Kita buat kotak aja. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita jumlah frekuensinya harus ada 40 orang siswa berarti. 9 tambah 6, 15, 20, 23, 32, 36, 40. Jadi jumlah frekuensi sama jumlah orang siswa harus sama ya. Jadi 40. D. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu. Contohnya
ada di tabel nilai statistik 150 mahasiswa. Kurang dari 20, frekuensi kumulatif 1, kurang dari 30, frekuensi kumulatif 7, kurang dari 40, frekuensi kumulatif 16, kurang dari 50, frekuensi kumulatif 47, kurang dari 60, frekuensi kumulatif 89, kurang dari 70, frekuensi kumulatif 121, kurang dari 80, frekuensi kumulatif 138, kurang dari 90, frekuensi kumulatif 148, kurang dari 101, frekuensi kumulatif 150. Tabel distribusi frekuensi relatif. Contohnya ada di tabel nilai statistik 150 mahasiswa. Kelas 1, kelas interval 10 sampai 19, frekuensi 1 relatif 0,67. Kelas 2, kelas interval 20 sampai 29, frekuensi 6 relatif 4,00. Kelas 3, kelas interval 30 sampai 39, frekuensi 9 relatifnya 6,00. Kelas 4, kelas interval 40 sampai 49, frekuensi 31 relatif 20,67. Kelas 5, kelas interval 50 sampai 59, frekuensi 42 relatif 28,00. Kelas 6, kelas interval 60 sampai 69, frekuensi 32 relatif 21,33. Kelas 7, kelas interval 70 sampai 79, frekuensi 17 relatif 11,33. Kelas 8, kelas interval 80 sampai 89, frekuensi 10 relatif 6,67. Kelas 9, kelas interval 90 sampai 100, frekuensi 2 relatif 1,33. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 100. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Contohnya bisa dilihat di tabel nilai statistik 150 mahasiswa. Kurang dari 20, frekuensi kumulatif relatif 0,67%, kurang dari 30, frekuensi kumulatif relatif 4,67%, kurang dari 40, frekuensi kumulatif relatif 10,67%, kurang dari 50, frekuensi kumulatif relatif 31,33%, kurang dari 60, frekuensi kumulatif relatif 59,33%, kurang dari 70, frekuensi kumulatif relatif 80,67%, kurang dari 80, frekuensi kumulatif relatif 92,00%, kurang dari 90, frekuensi kumulatif relatif 98,67%, kurang dari 101, frekuensi kumulatif relatif 100%. Contoh grafik garis, tingkat pembelian TV, radio, video dari tahun 1985 sampai 1990. Tingkat pembelian TV tahun 1985 23, 1986 21, 1987 24, 1988 23, 1989 25, 1990 21. Tingkat pembelian radio tahun 1985 14, 1986 10, 1987 20, 1988 17, 1989 20, 1990 21. Tingkat pembelian video tahun 1985 10, 1986 14, 1987 11, 1988 17, 1989 18, 1990 21. Contoh grafik batang tingkat kualitas pelayanan pada masyarakat.
pendidikan 65%, urusan KTP 64,51%, pemakaman 64,33%, pembuatan jalan umum 63,36%, kesehatan lingkungan 61,13%, keamanan lingkungan 60,3%, perpasaran 59,33%, jalan dan saluran air 59,3%, dan perpajakan 59%. Contoh diagram lingkaran, persentase KB aktif menurut metode kontrasepsi. Pil 194,04 derajat, IUD 97,2 derajat, suntikan 39,96 derajat, kondom 15,84 derajat, dan lain-lain 12,96 derajat. Contoh piktogram, perbandingan jumlah buku di perpustakaan. Buku agama 240, buku manajemen 300, buku teknik 375, dan buku umum 550. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.